Halo sahabat inspirasi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, jangan lupa tekan like dan dukung kami agar semakin banyak kebaikan dan juga hikmah yang bisa saya bagikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai ke kisahnya. Wanita ini nekat menikah lagi demi obati mantan suaminya secara diam-diam. Ternyata ini yang terjadi. Di sebuah sudut kecil kota yang ramai, hiduplah Iku, seorang pedagang bakso yang sederhana namun penuh semangat. Setiap pagi, sebelum matahari bahkan mulai menampakkan sinarnya, Iku sudah sibuk bersiap-siap di depan rumah kecilnya. Di sampingnya, Rahma, istrinya yang setia, membantu dengan tulus dan penuh kasih. Bersama-sama, mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk dagangan bakso hari itu. Dari pagi buta, Rahma dan Iku berangkat ke pasar untuk membeli bahan-bahan segar. Mereka memilih daging terbaik, sayuran segar, dan bumbu-bumbu rahasia untuk membuat bakso mereka begitu istimewa. Setelah kembali ke rumah, tangan mereka berdua dengan cekatan mulai mengolah bahan-bahan tersebut. Rahma dengan hati-hati memotong daging dan menyiapkan sayuran. Sementara Iku mempersiapkan kuah bakso yang lezat. Bau harum bumbu-bumbu yang menyeruak di udara pagi, menandakan bahwa bakso istimewa akan segera tersaji. Gerobak dagangan mereka dipenuhi dengan berbagai macam bakso, mulai dari yang besar hingga kecil. Iku memastikan setiap porsi bakso diberikan dengan penuh kehangatan dan kelembutan, seperti sentuhan cinta yang ia rasakan setiap kali membuatnya. Saat matahari mulai naik, mereka berdua duduk bersama untuk menikmati sarapan pagi. Cahaya pagi yang hangat menyinari wajah mereka, menciptakan momen kedamaian di antara kesibukan mereka yang biasa. Mereka saling bertatap mata dengan penuh kasih, mengingatkan satu sama lain akan betapa bersyukurnya mereka memiliki satu sama lain. Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah siap untuk memulai hari dengan semangat yang baru. Iku pergi menuju tempat dagangnya, sementara Rahma kembali ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Saat matahari naik lebih tinggi di langit, gerobak bakso Iku mulai ramai didatangi oleh anak-anak kos yang lapar dan pengendara yang melewati jalanan itu. Bau harum bakso yang tercium dari kejauhan menarik perhatian siapapun yang melewatinya. Meskipun hidup sederhana, Iku dan Rahma selalu bahagia dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka menghadapi setiap hari dengan senyum dan kebahagiaan yang tulus, karena mereka tahu bahwa cinta dan kasih sayang yang mereka bagi satu sama lain adalah harta yang tak ternilai harganya. Rahma selesai membereskan rumahnya dengan cepat. Dengan sandal jepitnya berderap di lantai keramik rumah sederhana mereka, dia mengunci pintu depan yang terbuat dari kayu biasa dengan cermat. Pintu itu, bagai simbol kehidupan mereka yang sederhana namun penuh makna. Dengan langkah mantap, Rahma berjalan menuju tempat dagang suaminya, Iku. Dia menghela nafas lega saat melihat gerobak khas milik Iku terparkir dengan rapi di pinggir jalan. Namun, alisnya mengernyit ketika melihat sepi gerobak itu. Tumben sekali sepi, gumamnya dalam hati. Namun dia cepat mengusir pikiran negatif itu. Saat sampai di gerobak Iku, Rahma merasa sedih melihat ekspresi sedih di wajah sang suami. Dengan hati yang berat, dia menghampiri Iku dan menepuk lembut pundaknya. "Sabar, sayang. Semua pasti akan baik-baik saja," bisik Rahma dengan lembut, mencoba menguatkan hati suaminya. Rahma tahu betul betapa kerasnya Iku bekerja setiap hari untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Mereka telah melewati begitu banyak cobaan dan ujian bersama, namun cinta dan kesetiaan mereka satu sama lain tetap tak tergoyahkan. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan, siap menghadapi segala rintangan bersama-sama. Dengan senyum lembut, Rahma mengatakan kepada Iku bahwa mereka memiliki pelanggan setia yang biasanya akan datang ketika makan siang. "Kita hanya perlu bersabar, sayang. Mereka pasti akan datang," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, ketika Rahma melirik rak di dekat gerobak, dia melihat bahwa mangkuk-mangkuk masih bersih dan teratur, tanpa ada tanda-tanda bahwa pelanggan telah datang. Hatinya sedikit terenyuh, namun dia segera menguatkan diri.
Tidak apa-apa. Ini pasti ujian yang Allah berikan kepada kita, pikirnya dalam hati. Dengan tekad yang kuat, Rahma dan Iku tetap bertahan di samping gerobak mereka, menunggu dengan sabar kedatangan pelanggan. Mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, menghadapi setiap rintangan dengan penuh keberanian dan ketabahan. Di antara suara riuh keramaian kota, mereka tetap bersatu sebagai satu keluarga, siap menghadapi segala tantangan yang datang. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, cinta dan kekuatan hati mereka adalah bekal yang tak ternilai harganya. Dan dengan itulah mereka terus melangkah maju, bersama-sama, sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Di sebuah pagi yang cerah, Iku dan Rahma kembali mempersiapkan gerobak dagangan bakso mereka dengan penuh semangat. Hari itu, mereka masih teringat akan kejadian kemarin, di mana bakso mereka tidak habis terjual dan mereka memutuskan untuk membagikannya kepada tetangga serta menyisakan sebagian untuk makan sendiri. Meskipun sedikit kecewa melihat dagangan mereka tidak habis terjual, mereka yakin bahwa berbagi adalah tindakan yang tidak pernah merugikan. Saat Iku memulai hari dengan berdagang, Rahma terlambat menyusul karena terlibat dalam rapat desa yang berlangsung cukup lama. Setelah rapat selesai, Rahma dengan cepat bergegas pulang untuk menyiapkan makan siang bagi Iku. Mereka makan bersama dengan penuh kebahagiaan sebelum Rahma akhirnya menyusul suaminya ke tempat dagangnya. Namun, sebelum Rahma sampai di tempat dagang, seorang gadis mahasiswa mendatangi rumah mereka dengan wajah penuh kekhawatiran. Gadis itu memberitahu Rahma bahwa Iku tiba-tiba pingsan saat mencuci mangkok milik pembeli. Rahma terkejut dan panik mendengarnya, namun segera berusaha menenangkan diri dan mencari tahu keberadaan suaminya. Setelah mencapai tempat dagang, Rahma merasa lega melihat Iku sudah dibawa ke rumah sakit oleh seorang tetangga yang baik hati. Mereka segera menuju rumah sakit untuk menemui Iku. Di perjalanan, Rahma merasa cemas dan gelisah, berdoa agar Iku baik-baik saja. Setiba di rumah sakit, mereka segera menemui dokter untuk mendapatkan informasi tentang kondisi Iku. Selamat siang, Bu Rahma. Saya dokter yang menangani kasus suami Anda, Iku. Maaf, saya harus memberitahu Anda bahwa hasil pemeriksaan MRI menunjukkan adanya tumor di kepala Iku. Dokter menjelaskan apa adanya setelah pemeriksaan. Selamat siang, dokter. Tumor. Apa itu serius, dok? Tanya Rahma dengan kepanikan serta rasa khawatir di wajahnya. Dokter mengangguk. Ya, sayangnya itu cukup serius. Tumor ini terletak di area tertentu di kepala Iku, dan kami perlu melakukan beberapa tindakan untuk menanganinya. Bagaimana bisa begitu? Apa penyebabnya? Tanya Rahma lagi. Ia ingin memastikan kondisi suaminya saat ini. Jika benar terjangkit rumor lantas pasti ada penyebabnya sehingga setelah tahun nanti, Rahma bisa lebih waspada terhadap hal-hal yang menyebabkan tumor. Penyebab pastinya sulit untuk dipastikan, Bu Rahma. Beberapa faktor seperti keturunan, paparan radiasi, atau kondisi medis tertentu bisa berperan dalam perkembangan tumor ini. Apakah itu kanker, dokter? Tidak, tumor ini bukan kanker. Namun, itu tetap memerlukan perawatan serius. Ada dua opsi yang kami miliki untuk menanganinya. Operasi untuk mengangkat tumor atau kemoterapi untuk menunda pertumbuhannya. Saya sarankan segera operasi, walaupun tidak berbahaya saat ini. Akan lebih baik ditangani secepatnya. Oh, begitu. Apa yang Anda sarankan, dokter? Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih, dokter. Apakah saya bisa berbicara dengan Iku terlebih dahulu? Tentu, Bu Rahma. Saya akan memberikan waktu kepada Anda untuk berdiskusi dengan Iku tentang opsi perawatan ini. Namun, tolong diingat bahwa kita harus segera mengambil tindakan untuk menangani kondisi ini. Terima kasih, dokter. Saya akan berbicara dengan Iku dan kemudian memberitahu Anda keputusannya. Baik, Bu Rahma. Saya akan menunggu kabar dari Anda. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih, dokter. Saya akan segera berbicara dengan Iku tentang ini. Iku kembali pulang setelah sadar dari pingsannya. Wajahnya pucat dan terlihat bingung. Rahma, istrinya,
selalu berusaha membuatnya tenang meskipun dia sendiri merasa cemas. Informasi dari dokter tentang kondisi Iku membuatnya semakin khawatir. Meskipun berusaha tegar, pikiran negatif terkadang menghantui mereka berdua. Ketika mereka sampai di rumah, Rahma merasa berat hati melihat ekspresi lelah dan cemas di wajah Iku. Namun, mereka berdua berjanji untuk tetap kuat dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi cobaan ini. Saat Iku terlihat sedang melamun di antara kesibukannya, Rahma tahu bahwa suaminya sedang memikirkan tumor di kepalanya. Dia mencoba menghibur Iku dan meyakinkannya bahwa mereka akan melewati semua ini bersama-sama. Namun, di dalam hatinya, Rahma merasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Beberapa minggu berlalu, Iku terus menjalani kontrol rutin di rumah sakit. Setiap kali mereka mengunjungi dokter, Rahma selalu menahan napasnya, takut akan apa yang akan diungkapkan oleh dokter. Namun, kunjungan terakhir mereka menjadi mimpi buruk bagi mereka berdua. Dokter mengatakan bahwa Iku harus segera dioperasi untuk mengangkat tumor tersebut atau menjalani kemoterapi secara rutin. Awalnya, Rahma setuju untuk menjalani operasi, namun Iku menolak. Dengan segala bujukan dan rayuan, akhirnya Rahma setuju untuk memilih kemoterapi. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, namun Rahma merasa lega karena mereka memiliki tabungan dan dagangannya masih lancar. Namun, lama-kelamaan, uang mereka mulai menipis dan kondisi ekonomi mereka mulai krisis. Rahma merasa panik, namun mencoba untuk tetap tenang di depan Iku. Dia tidak ingin membuat suaminya khawatir. Namun, ketika Iku mulai sakit-sakitan dan panas demam selama seminggu penuh, Rahma mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menunda kemoterapi. Dengan hati yang berat, Rahma memutuskan untuk membawa Iku ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Namun, mereka dihadapkan dengan dilema besar karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Mereka tidak punya pilihan lain selain berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang yang cukup. Rahma berusaha keras untuk menjaga semangat Iku tetap tinggi, namun dalam hatinya dia merasa putus asa. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka berjanji untuk tetap saling mendukung dan bertahan bersama-sama melalui segala cobaan yang mereka hadapi. Di tengah keputusasaan dan ketidakpastian, Rahma dan Iku terus berpegang teguh pada satu sama lain. Mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan yang datang. Dan dengan itulah, mereka terus melangkah maju, tanpa pernah menyerah pada keadaan yang sulit. Dari hari ke hari, Rahma dan Iku terus berjuang bersama-sama melawan tumor yang mengancam kesehatan Iku. Meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan dan rintangan, mereka tetap teguh dan tidak pernah menyerah. Dukungan dan cinta yang mereka miliki satu sama lain menjadi kekuatan utama dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Dan dengan itu, mereka yakin bahwa mereka akan berhasil mengatasi cobaan ini, bersama-sama, sebagai satu keluarga yang kuat dan bersatu. Rahma duduk termenung di depan meja kayu yang sudah mulai usang di rumah kecil mereka di pinggiran kota. Bayang-bayang kegelapan menjelang senja menari-nari di dinding kamar yang minim pencahayaan. Di sampingnya, Iku terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat dan lesu akibat sakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Sudah berminggu-minggu Rahma berjuang keras untuk mencari uang demi pengobatan suaminya. Namun, uang hasil dagangannya sebagai penjual bakso pinggir jalan tidak pernah cukup untuk biaya pengobatan yang mahal. Rahma merasa putus asa, tidak tahu harus mencari bantuan dari mana lagi. Tiba-tiba, ada ketukan lembut di pintu rumah mereka. Rahma mengangkat kepala dan melihat seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan pintu dengan senyum ramah di wajahnya. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rahma dengan suara yang bergetar sedikit karena kelelahan. "Pak Rahma, saya datang membawa kabar baik untuk Anda," jawab pria itu dengan suara lembut. "Saya perwakilan dari seorang pria kaya yang tertarik pada Anda. Dia ingin menawarkan sejumlah mahar yang besar sebagai imbalan untuk Anda menjadi istri keduanya." Rahma terdiam, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Hatinya berdebar kencang. Dia tidak tahu harus merespons apa. "Pak, maaf, tapi saya sudah menikah," ujarnya dengan ragu. Pria itu tersenyum. "Tentu, saya tahu. Namun,
Saya ingin menawarkan mahar yang cukup besar untuk membantu Anda dan suami Anda. Anda bisa menggunakan uang itu untuk pengobatan suami Anda. Rahma merasa terguncang. Meskipun ragu dan tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi pikirannya langsung tertuju pada kemungkinan mendapatkan uang yang cukup untuk menyelamatkan Iku. Setelah pertimbangan yang panjang, Rahma akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia dan Iku mengikuti proses perceraian dengan hati yang berat. Iku, meskipun lemah karena sakit, mengerti bahwa ini adalah langkah terbaik untuk kesembuhan mereka. Setelah proses perceraian selesai, Rahma segera mengambil tindakan untuk mempercepat pernikahan dengan pria kaya tersebut. Mereka menikah dalam waktu singkat, dengan Rahma merasa campur aduk antara rasa bersalah dan rasa lega karena telah menemukan solusi untuk masalah keuangan mereka. Hari pertama setelah pernikahan, Rahma diberi uang belanja yang jumlahnya cukup besar oleh suaminya yang baru. Dengan hati yang berdebar, Rahma segera menggunakan uang tersebut untuk membeli obat-obatan dan biaya perawatan untuk Iku. Meskipun hatinya terasa berat karena harus meninggalkan suami yang sebenarnya, tetapi Rahma tahu bahwa dia telah melakukan apa yang terbaik untuk keluarganya. Dalam keputusasaan, dia menemukan cahaya harapan yang datang dalam bentuk uang, dan dia berharap itu akan cukup untuk menyelamatkan Iku dari penyakit yang mematikan. Setelah menyerahkan uang yang ia punya guna membiaya kemoterapi Iku. Akan tetapi, dokter menyerahkan kertas laporan kesehatan Iku di rumah sakit ini. Semakin hari semakin menurun. Saya sangat menyarankan untuk segera dioperasi, Bu. Saya nggak yakin dengan kemoterapi akan bisa menyelamatkan Pak Iku. Memang tumor jinak, namun jika menyerang bagian kepala lalu mengenai saraf terpenting dalam tubuh manusia. Saya tidak bisa menjelaskannya. Dok, kira-kira berapa ya biayanya? Saya juga berharap Iku segera dioperasi. Kisaran 60 juta. Saya tidak tahu persisnya. Bisa ditanyakan kepada resepsionis untuk perihal biaya. Rahma meneguk ludah kasar. Bukan main biaya yang dikeluarkan. Alhasil Rahma minta waktu kepada dokter untuk memikirkan dan menyiapkan biayanya. Secepatnya. Rahma duduk termenung di depan meja, memegang secari kertas yang berisi laporan medis Iku. Cahaya remang-remang di ruangan itu menyoroti ekspresi kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Dia merasa terjepit di antara dua pilihan yang sulit, harus meminta bantuan lagi kepada suaminya yang baru, atau mencari cara lain untuk mendapatkan uang yang cukup untuk operasi Iku. Sejak menikah dengan pria kaya yang sudah memiliki istri, Rahma merasa hidupnya berubah secara drastis. Rumah mewah yang kini dia tempati, jaminan keamanan finansial, dan segala kemewahan yang sebelumnya hanya menjadi impian, sekarang menjadi kenyataan baginya. Namun, di balik semua itu, ada beban yang tak terbendung yang menghimpit hatinya. Kondisi kesehatan mantan suaminya, Iku. Meskipun memiliki suami baru, Rahma sudah terbiasa dengan kasih sayang dan perhatian Iku yang tulus. Iku adalah batu loncatannya dalam kehidupan, sahabatnya, dan sekarang, pasien yang membutuhkan perawatan medis yang mahal. Rahma menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak tega meminta lagi kepada suaminya yang baru. Meskipun telah memberinya uang dengan murah hati sebelumnya, Rahma merasa tidak pantas membebani suaminya dengan masalah keluarganya yang rumit. Namun, bagaimana dia bisa membiayai operasi Iku tanpa bantuan finansial yang cukup? Rahma memejamkan matanya, mencoba merenungkan solusi dari masalah ini. Pikirannya melayang ke masa lalu, ketika dia dan Iku bekerja keras untuk membangun hidup mereka bersama-sama. Mereka berjuang melawan segala rintangan, dan sekarang, Rahma merasa seperti dia sendirian dalam pertempuran ini. Namun, dia tidak boleh menyerah. Iku membutuhkannya, dan dia harus mencari cara untuk membantu suaminya. Dengan tekad yang bulat, Rahma memutuskan untuk mencari solusi. Dia akan mencari pekerjaan sementara, atau bahkan meminjam uang dari teman atau kerabat jika perlu. Rahma membuka mata dengan tekad baru. Dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan Iku. Meskipun jalan yang harus dia tempuh penuh dengan rintangan, dia akan tetap berjuang sampai akhir. Dengan langkah mantap, Rahma berdiri dari kursinya dan memutuskan untuk bertindak. Dia akan mencari pekerjaan, mencari bantuan,
dan melakukan segala yang dia bisa untuk memberikan Iku kesempatan untuk sembuh. Karena, bagi Rahma, cinta dan pengorbanan tidak mengenal batas. Dan dia akan terus berjuang untuk cinta sejatinya. Iku. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Rahma melangkah keluar dari rumahnya, siap untuk menghadapi tantangan yang menantinya. Meskipun dunia mungkin terasa gelap dan tidak pasti saat ini, dia percaya bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan dari yang tercinta, mereka akan berhasil mengatasi segala rintangan yang menghadang. Dan di dalam hatinya, Rahma berdoa agar Iku akan segera sembuh dan mereka bisa kembali hidup bahagia bersama-sama. Akhir cerita, Iku dan Rahma kembali menikah. Pria beristri itu mengizinkan Rahma bercerai dengannya, bahkan mendatangi pernikahan sederhana Iku dan Rahma yang hanya mengucap janji di kawah.